Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syaraha sudura ahlil islami bil huda wa nakata fi qulubi ahlil tughyani fala ta'il hikmata abada wa asyhadu an la ilaha illallah syahadata man amana bihi wa lam yusyrik bihi abad ahada. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وتعوم إلى يوم القيامة وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعة أعلى نسب فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kali ini, marilah ya, kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Terutama kami selaku khotib ya, mengingatkan pada diri kita sendiri ya, dan seluruh jamaah untuk selalu menjaga ketakwaan kita, untuk selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita berharap bisa mendapatkan kemudahan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min asrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Al-Quran surat At-Tolaq ayat 4. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu menumbuhkan rasa cinta kepada ilmu. Karena mencintai ilmu itu menjadi jalan cahaya menuju kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini menegaskan betapa besarnya perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ilmu adalah cahaya, sementara kebodohan adalah kegelapan. Oleh karena itu, orang yang tidak berilmu adalah orang yang dalam kegelapan. Dengan ilmu, manusia bisa mengenal Tuhannya. Dengan ilmu, manusia bisa memahami agamanya. Dengan ilmu, manusia, kita semuanya bisa mengelola kehidupan kita. Tanpa ilmu, manusia akan tersesat. Tanpa ilmu, manusia akan mengalami kebodohan. Dan tanpa ilmu, naudzubillah, kita akan mengalami kedzaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya hanyalah para ulama. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita umat muslim untuk selalu mengedepankan menuntut ilmu. Karena amal tanpa ilmu
berpotensi menimbulkan kemadharatan. Sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, man amila bi ghairi ilmin kana yufsitu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beramal tanpa disertai ilmu, maka kemudaratan yang dihasilkan lebih banyak daripada kemaslahatannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Menurut Syekh Wahbah Juhaili, orang-orang yang berilmu itu sebenarnya adalah mereka yang mengambil manfaat dari ilmunya, lalu mengamalkannya dalam kehidupannya. Adapun orang yang tidak mengambil manfaat daripada ilmunya dan tidak mengamalkannya, maka kedudukannya sama meskipun dia berilmu. Sama saja dengan orang yang tidak berilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan seorang hamba untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bukan pengetahuan yang menghiasi lisan saja. Ilmu bukan hanya yang menghiasi pikiran saja, tapi ilmu harus diamalkan. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menekankan keutamaan ilmu. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang alim lebih utama dibandingkan ahlul ibadah. Sebagaimana keutamaan bulan atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah warasatul anbiya. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta benda. Para nabi tidak mewariskan dinar. Para nabi tidak mewariskan dirham. Melainkan para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil sebagian yang banyak. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang agung. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyuritillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan ilmu agamanya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kulla ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa terdapat makna larangan berperilaku dan berucap sesuatu yang tanpa didasari ilmu. Tidak boleh berkata sembarang tanpa dasar ilmu. Atau tidak boleh berpendapat tanpa pengetahuan yang cukup. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya atau bahkan orang lain dan kesalahpahaman. Dan yang paling memprihatinkan dan paling parah bahkan bisa menjadikan fitnah yang luar biasa. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dimaksud bukan hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu sains, teknologi, dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa ulama besar dahulu bukan hanya ahli fikih,
bukan hanya ahli tafsir, bukan hanya ahli hadis, ya, tetapi juga ahli kedokteran, matematika, astronomi, filsafat. Kita mengenal Ibnu Sina, seorang ilmuwan besar di bidang kedokteran. Kita mengenal Al-Khawarizmi, bapaknya Al-Jabar dalam bidang matematika. Kita mengenal Al-Biruni dalam astronomi. Mereka semua juga seorang muslim yang mencintai ilmu agama, ya, ahli fikih, ahli agama, juga ahli sains. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan tentang ilmu dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku dengannya adalah seperti hujan deras yang turun ke bumi. Ada tanah yang subur. Tanah yang subur itu menerima air lalu menumbuhkan tanaman yang banyak. Ada tanah yang menahan air, lalu bermanfaat bagi manusia untuk minum dan bercocok tanam. Dan ada tanah yang tandus, tidak menyimpan air, tidak menumbuhkan tumbuhan. Demikianlah perumpamaan orang yang menerima ilmu, mengajarkan dan mengambil manfaat darinya, serta perumpamaan orang yang tidak mampu atau tidak mau menerima ilmu dan berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita laksana tanah yang subur. Bukan tanah yang tandus, yang menolak ilmu, tetapi cinta belajar, cinta membaca, cinta mengaji, dan cinta mencari ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan yang modern. Oleh karena itu, marilah kita ajak, terutama diri kami sendiri selaku khotib, anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita, anak didik kita, untuk selalu kita tanamkan kecintaan pada ilmu sejak dini. Baik ilmu agama yang membimbing kepada anak-anak kita, akhlak dan ibadah, maupun ilmu pengetahuan modern yang menjadi bekal menghadapi tantangan global. Upaya ini perlu dilakukan agar generasi penerus kita menjadi generasi Qur'ani yang cerdas, berakhlak mulia, sekaligus unggul di dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Ibnu Ruslan, kemuliaan tertinggi setelah kenabian itu adalah menyebarkan ilmu, membersihkan jiwa manusia dari akhlak tercela, dan membimbing mereka kepada akhlak terpuji. Itulah hakikat pendidikan. Maka barang siapa menuntut ilmu, sesungguhnya ia sedang beribadah kepada Allah. Barang siapa mengajarkan ilmu, ia sedang menunaikan tugas pewaris para nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita jadikan cinta ilmu sebagai bagian dari hidup kita. Kita ajak anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita, diri kita sendiri, belajar dan menuntut ilmu. Kita jadikan rumah-rumah kita bercahaya dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan bacaan kitab-kitab, dengan bacaan buku-buku, ilmu pengetahuan, baik agama maupun ilmu pengetahuan umum. Janganlah sampai kita lalai. Karena umat Islam hanya akan mulia jika dekat dengan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan anak-anak kita semuanya, mahasiswa-mahasiswa kita semuanya, termasuk orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Allah
telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Dan karunia Allah atasmu sangatlah besar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum jami'i a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum balil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahu lam yazal ala kulli syai'in wakila. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Akramul awwalin wal akhirin al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man kana lahum minat ta'awin. Salata daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa tadurul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ati was sawmi wa jami'i ma'murati wal wajibat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bata bi nafsih wa thanna bi malaikatil mustahabbiha bi qudusih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'annal bala wal ghala wal waba'a wal fahsya wal munkar wal baghya was-sufuf wal mukhtalafa wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassatan min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.